Hai semuanya, pernahkah Anda merasa seolah waktu berlalu begitu cepat? Dan di penghujung hari, Anda bertanya-tanya, apa saja yang sudah kulakukan hari ini? Rasanya seperti kita sibuk terus-menerus, tapi hasil nyata yang didapat tidak sebanding dengan energi yang terkuras. Kita sering terjebak dalam pusaran aktivitas, mulai dari bangun tidur, mengecek ponsel, terburu-buru menyiapkan diri, lalu menghadapi segudang pekerjaan atau tanggung jawab, dan akhirnya tidur larut malam hanya untuk mengulanginya esok hari. Rutinitas semacam ini tanpa disadari bisa membuat kita merasa kewalahan, stres, bahkan kehilangan kendali atas hidup kita sendiri. Padahal untuk menciptakan hari yang lebih produktif dan yang lebih penting, lebih tenang, kita tidak perlu melakukan perubahan drastis atau merombak seluruh jadwal hidup kita. Cukup dengan mengadopsi beberapa kebiasaan sederhana yang, jika dilakukan secara konsisten, akan memberikan dampak luar biasa. Ini bukan tentang menjadi robot yang serba terencana, melainkan tentang membangun fondasi yang kuat agar kita bisa menjalani hari dengan lebih mindful dan tujuan yang jelas. Intinya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan setiap detik yang kita punya, bukan untuk sekedar menyelesaikan tugas, tapi untuk benar-benar hidup dan menikmati perjalanan. Salah satu kebiasaan paling mendasar namun sering terabaikan adalah tidur yang cukup dan berkualitas. Ini mungkin terdengar klise, tapi efeknya sungguh signifikan. Bayangkan saja, jika Anda memulai hari dengan tubuh dan pikiran yang lelah karena kurang tidur, bagaimana mungkin Anda bisa fokus, kreatif, atau bahkan sabar menghadapi tantangan? Otak kita membutuhkan waktu untuk membersihkan diri dan memproses informasi yang diterima sepanjang hari. Kurang tidur bukan hanya membuat kita mengantuk, tapi juga menurunkan kemampuan kognitif, memori, bahkan mempengaruhi suasana hati. Kita jadi mudah tersinggung, sulit mengambil keputusan, dan rentan terhadap stres. Tidur yang cukup itu bukan berarti tidur sebanyak-banyaknya, tapi tidur dengan jam yang teratur dan kualitas yang baik. Coba deh, tetapkan jam tidur dan jam bangun yang konsisten, bahkan di akhir pekan. Hindari paparan layar gadget setidaknya 1 jam sebelum tidur. Redupkan lampu dan ciptakan suasana kamar yang nyaman. Mungkin awalnya sulit, tapi tubuh kita akan beradaptasi. Ketika Anda bangun dengan segar, rasanya seperti diberi energi baru, siap menghadapi apapun yang datang. Anda akan merasakan perbedaan yang nyata dalam tingkat energi, fokus, dan bahkan cara Anda berinteraksi dengan orang lain. Ini adalah investasi kecil yang memberikan dividen besar untuk kesehatan fisik dan mental Anda. Setelah bangun tidur, kebiasaan sederhana yang bisa sangat membantu adalah tidak langsung meraih ponsel. Ini adalah godaan yang sangat kuat di era digital ini. Begitu mata terbuka, tangan kita secara otomatis mencari ponsel untuk mengecek notifikasi, email, atau media sosial. Padahal, kebiasaan ini bisa langsung memicu stres dan kecemasan di pagi hari. Anda langsung terpapar informasi yang mungkin tidak relevan, membandingkan diri dengan orang lain, atau merasa terburu-buru karena melihat daftar tugas yang belum dimulai. Bayangkan betapa berbedanya jika Anda menggunakan beberapa menit pertama setelah bangun tidur untuk diri sendiri. Lakukan minum segelas air putih untuk menghidrasi tubuh yang semalaman berpuasa, lalu lakukan peregangan ringan atau bahkan meditasi singkat. Peregangan bisa membantu melancarkan peredaran darah dan membangunkan otot-otot yang kaku, sementara meditasi atau sekedar duduk hening bisa memberikan kesempatan bagi pikiran Anda untuk bernafas sebelum hiruk-pikuk hari dimulai. Ini adalah waktu emas untuk mengatur niat dan fokus Anda untuk hari itu, bukan untuk terseret arus informasi dari luar. Ini tentang memulai hari dengan tenang, dengan niat, dan dengan kendali penuh atas pikiran Anda sendiri.
Jangan biarkan dunia luar mendikte bagaimana hari Anda dimulai. Kemudian, yang tak kalah penting adalah merencanakan hari Anda di pagi hari, atau lebih baik lagi, di malam sebelumnya. Mayoritas dari kita hanya menjalani hari berdasarkan apa yang datang, tanpa arah yang jelas. Akibatnya, kita sering merasa reaktif, bukan proaktif. Coba luangkan 5-10 menit untuk menuliskan daftar hal-hal yang perlu Anda lakukan, baik itu pekerjaan, tugas rumah, atau janji temu. Tidak perlu membuat jadwal yang terlalu kaku dan detail menit demi menit, karena hidup itu dinamis dan tidak selalu berjalan sesuai rencana. Cukup identifikasi 2-3 prioritas utama yang jika Anda selesaikan akan membuat Anda merasa produktif dan puas. Ini membantu Anda untuk tidak tersesat dalam daftar tugas yang tak berujung. Ketika Anda tahu apa yang paling penting, Anda bisa mengalokasikan waktu dan energi Anda dengan lebih efisien. Misalnya, jika prioritas Anda adalah menyelesaikan laporan penting, pastikan Anda menyisihkan waktu khusus untuk itu tanpa gangguan. Ini juga membantu Anda untuk mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak selaras dengan prioritas Anda. Ingat, tujuan kita bukan untuk menyelesaikan semua hal, tapi untuk menyelesaikan hal-hal yang paling penting dan berdampak. Dengan begini, Anda akan merasa lebih terarah dan memiliki rasa pencapaian di akhir hari. Selanjutnya, mari bicara tentang pola makan yang teratur dan sehat. Seringkali, saat kita sibuk, kita cenderung melewatkan waktu makan atau memilih makanan cepat saji yang kurang bergizi. Padahal, apa yang kita masukkan ke dalam tubuh sangat mempengaruhi tingkat energi, suasana hati, dan kemampuan kognitif kita. Tubuh kita itu seperti mesin. Jika bahan bakarnya buruk, performanya juga tidak akan optimal. Coba usahakan untuk tidak melewatkan sarapan, makan siang, dan makan malam. Pilihlah makanan yang kaya serat, protein, dan nutrisi penting lainnya. Hindari terlalu banyak gula dan makanan olahan yang bisa memicu lonjakan dan penurunan energi yang cepat. Membawa bekal sendiri dari rumah bisa menjadi solusi yang baik untuk memastikan Anda makan sehat dan hemat. Ini bukan hanya tentang berat badan, tapi tentang bagaimana Anda memberi bahan bakar pada tubuh dan otak Anda agar bisa berfungsi secara optimal sepanjang hari. Ketika Anda makan dengan baik, Anda akan merasa lebih bertenaga, fokus, dan jarang merasa ngantuk di tengah hari. Ini adalah fondasi penting untuk produktivitas dan kesejahteraan secara keseluruhan. Kebiasaan lain yang sering diabaikan adalah bergerak dan beraktivitas fisik. Tidak harus olahraga berat setiap hari. Cukup dengan berjalan kaki, naik tangga, atau melakukan peregangan singkat di sela-sela pekerjaan. Terjebak dalam posisi duduk terlalu lama tidak baik untuk kesehatan fisik maupun mental. Aktivitas fisik, bahkan yang ringan, bisa membantu melancarkan peredaran darah, mengurangi ketegangan otot, dan melepaskan endorfin yang bisa meningkatkan suasana hati. Jika memungkinkan, luangkan waktu 15-30 menit untuk berjalan-jalan santai di sekitar rumah atau kantor. Udara segar dan sedikit paparan sinar matahari juga bisa memberikan energi positif. Ini adalah cara yang baik untuk mengatur ulang pikiran Anda dan menghindari kejenuhan. Anda akan menemukan bahwa setelah bergerak, Anda akan kembali ke tugas Anda dengan pikiran yang lebih jernih dan energi yang lebih besar. Jangan anggap ini sebagai beban, tapi sebagai jeda yang menyegarkan untuk tubuh dan pikiran Anda. Di tengah kesibukan, penting juga untuk belajar mengambil jeda atau istirahat sejenak. Kita cenderung berpikir bahwa bekerja tanpa henti akan membuat kita lebih produktif, padahal kenyataannya justru sebaliknya. Otak kita tidak dirancang untuk fokus terus-menerus dalam waktu yang lama. Mengambil jeda singkat setiap 60-90 menit bisa sangat membantu. Anda bisa menggunakannya untuk berdiri, minum air, melihat keluar jendela, atau sekedar melakukan peregangan ringan. Jeda ini memungkinkan otak Anda untuk merefresh dirinya, sehingga ketika Anda kembali bekerja, Anda bisa fokus dengan lebih baik dan menghasilkan pekerjaan yang lebih berkualitas. Ini juga membantu mencegah kelelahan dan burnout.
Jangan merasa bersalah saat mengambil jeda. Anggap ini sebagai bagian integral dari proses kerja yang efektif. Bahkan, metode seperti Pomodoro Teknik itu sangat populer karena efektivitasnya dalam meningkatkan fokus dan produktivitas. Terakhir, dan ini mungkin yang paling penting dalam konteks mengendalikan hari Anda, adalah belajar untuk bersyukur dan mengapresiasi hal-hal kecil. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan, kita sering lupa untuk berhenti sejenak dan melihat hal-hal baik yang terjadi. Ini bisa berupa secangkir kopi hangat di pagi hari, percakapan singkat yang menyenangkan dengan teman, atau bahkan sekedar cuaca yang cerah. Kebiasaan ini bukan berarti kita mengabaikan masalah atau tantangan yang ada, tapi tentang melatih pikiran kita untuk melihat sisi positif dalam setiap situasi. Dengan melatih diri untuk bersyukur,